Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini, walaupun kita dalam kondisi mewaspadai virus corona. Semoga dengan ibadah kita Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjauhkan kita dari wabah virus corona ini, walaupun kita tetap waspada, ikhtiar sebagaimana yang diarahkan oleh pemerintah dan juga tim medis dalam prosedur penanggulangan wabah ini. Tentunya kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa tahun ini, hendaknya kita gunakan seoptimal mungkin sehingga kita bisa mendapatkan target puasa yang diinginkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa sebagaimana yang sudah kita pahami bersama adalah menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri serta hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Ketika kita bicara tentang hubungan antara puasa dan takwa, maka kita akan bicara tentang bagaimana kualitas puasa yang kita inginkan sehingga kita dapat derajat takwa itu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan kepada kita tentang puasa dan hakikatnya. Puasa pada hakikatnya adalah tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi jauh lebih daripada itu. Kita bisa diarahkan untuk menahan pandangan, menahan hati untuk juga berpuasa. Sehingga menurut Al-Ghazali, puasa itu dibagi menjadi 3. Ada puasa saumul umum, puasa orang awam, yaitu orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, saumul khusus, puasa orang yang khusus, yaitu orang yang berpuasa menahan pandangannya, telinganya, mulutnya, tangannya, dan kakinya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah saumu khususil khusus, puasa orang yang lebih khusus lagi, yaitu mereka yang menjaga hatinya dari hal-hal yang menghinakan,
menjauhkan diri dari pikiran-pikiran duniawi dan hanya berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita melihat klasifikasi puasa ini menurut Al-Ghazali, terlihat bahwa puasa yang bisa mendapatkan dan menuju derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puasa pada derajat khusus dan khususil khusus. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, tentunya tidak hanya sekedar makan, menahan diri dari makan dan lapar dan minum, tetapi tentunya lebih jauh daripada itu. Makanya hadis yang selalu kita dengar adalah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang ia dapatkan dalam puasa hanya lapar dan dahaga saja. Tentunya kita ingin mendapatkan puasa yang berkualitas, yaitu pada puasa anggota tubuh. Mata kita jaga dari melihat hal-hal yang diharamkan. Lidah kita dijaga untuk berkata yang kotor. Telinga kita jaga untuk mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Tangan kita juga kita jaga dari mengambil hak-hak orang lain. Kemudian kaki kita jaga untuk mendatangi tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi adalah ketika kita bisa menjaga hati kita. Hati kita juga berpuasa dari berprasangka yang tidak-tidak, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hati kita untuk selalu bersama Allah dan tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi, sehingga kita hanya fokus pada ibadah, zikir, baca Quran dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara puasa seperti inilah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan derajat takwa, dan mudah-mudahan dengan wasilah puasa yang seperti ini pula Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhkan kita dari wabah virus corona yang sekarang ini sedang kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.